Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mona Amelia, guru matematika di SMA Negeri 2 Sejunjung. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi Sumatera Barat. Kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama Ibu Ica. Mari kita dengarkan perkenalan dari Ibu Ica. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Weni Alisa, guru geografi SMA Negeri 2 Sejunjung, rekan sejawat dari Ibu Mona Amelia. Oke, apa kabar Bu Ica? Alhamdulillah sehat Bu Mona. Baiklah Bu Ica, rencananya saya akan melakukan observasi ke kelas Bu Ica. Ya, Di mana tujuan observasi itu adalah saya mau melihat bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelas Bu Ica. Nah, sebelum kita menyepakati waktu kapannya saya mengobservasi kelas Bu Ica, maka harus ada percakapan sedikit. Namanya adalah percakapan pra-observasi. Oke Bu Mona. Ya. Tujuan dari percakapan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana persiapan baik Bu Ica ataupun saya nanti sebelum kita observasi di kelas. Ya, oke Bu Mona. Iya Bu Ica. Nah Bu Ica, bolehkah saya tahu tujuan pembelajaran Bu Ica besok yang direncanakan ketika observasi itu apa? Nah, oke Bu Mona. Jadi kalau sesuai dengan modul ajar yang sudah saya buat, nah ada dua tujuan pembelajaran yang akan saya capai gitu dalam proses pembelajaran nanti. Yang pertama, peserta didik itu dia bisa menjelaskan pengertian penduduk dan dinamika kependudukan. Kemudian yang kedua, peserta didik bisa mengidentifikasi apa-apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk gitu. Nah, di situ kan ada tiga tuh Bu Mona, ada faktor kelahiran, kematian, kemudian migrasi. Nah, disitulah tujuan pembelajaran ingin saya capai. Oke. Berarti ada dua tujuan pembelajaran ya Bu Ica? Iya Bu Mona. Iya. Kalau boleh saya tahu nih Bu Ica, besok itu ketika observasi JP Bu Ica berapa? 2 jam pelajaran Bu. 2 jam kali pelajaran. 45. Oh, Nah, berarti 90 menit. Apakah 2 JP itu sudah tercover 2 TP tadi Bu Ica? Insya Allah rasanya kalau untuk 2 tujuan pembelajaran, saya rasa mungkin waktunya insya Allah cukup gitu ya Bu. Oke, bagus sekali Bu Ica. Nah, untuk area pengembangan sendiri itu Bu Ica fokusnya kemana? Sebenarnya kalau untuk area pengembangan kita kembali ke 3 ranah gitu yang harus dipenuhi oleh siswa gitu. Yang pertama dari segi pengetahuan ya Bu, saya ingin meningkatkan pengetahuan pemahaman siswa nah tentang apa itu dinamika penduduk, kemudian pengertian penduduk. Nah, kemudian yang kedua mereka bisa menjelaskan juga nah apa-apa saja faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Nah, kemudian yang kedua dari segi ranah keterampilan gitu atau psikomotor. Nah, nanti kan dalam pembelajaran saya ingin juga melihat bagaimana cara siswa berkomunikasi dalam diskusi, presentasi dan sebagainya. Berarti meningkatkan gitu ya kemampuan mereka untuk berkomunikasi gitu ya atau presentasi. Nah, sedangkan yang ketiga ya tentu ranah sikap gitu ya. Nanti dalam pembelajaran saya ingin melihat bagaimana ya penanaman nilai-nilai sudah pelajari tadi terhadap siswa itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke Bu, dari area pengembangan ini apakah Ibu nanti akan mengkombinnya dengan KSE, dengan budaya positif, dalam perencanaan Ibu rencananya gimana nih? Oh, ya, sesuai mungkin dengan yang saya rencanakan insya Allah ya Bu gitu. Jadi nanti modul atau pelaksanaan pembelajaran, nah itu memang sudah terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional, kemudian juga penerapan budaya positif, nah serta juga nanti diferensiasi gitu dalam pembelajaran. Oke Bu, luar biasa sekali. Ada diferensiasinya juga besok berarti ya Bu ya? Iya, insya Allah Bu. Itu saya sudah tidak sabar untuk melakukan observasi di kelas Ibu Bu. Iya, nah, untuk strategi pembelajaran sendiri, rencananya besok Ibu mau pakai strategi apa? Nah, kalau untuk strategi pembelajaran itu tadi memandangkan pertama saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya dengan model pembelajaran kooperatif plus sebenarnya ada discovery learning-nya gitu ya. Nah, di mana di awal itu sebenarnya saya sudah melakukan asesmen diagnostik melihat bagaimana gaya belajar siswa saya di dalam kelas. Nah, jadi ada diferensiasi di situ. Dan juga nanti dalam pembelajaran itu diferensiasinya konten. Nah, saya sudah menyiapkan media-media pembelajaran yang beragam. Dan yang kedua juga dari prosesnya nanti. Dan yang ketiga juga dari hasil produk gitu yang akan dihasilkan oleh siswa di akhir pembelajaran nanti gitu. Oke Bu, berarti nanti saya akan melihat berbagai media yang akan Ibu gunakan berarti ya? Iya. Nah, apa-apa saja Bu media yang akan Ibu gunakan besok? Nah, jadi
media akan saya gunakan itu yang pertama adalah media presentasi itu dengan menggunakan PPT. Nah, di dalam PPT itu juga sudah disiapkan gambar-gambar ya, ataupun data-data yang terkait dengan materi yang kita bahas gitu. Nah, kan kita membahas tentang kependudukan. Nah, berarti nanti ada data penduduk ya, gambar penduduk gitu ya di sebuah negara. Nah, kemudian juga nanti untuk memenuhi kebutuhan siswa yang visual, nah saya menayangkan gitu ya video-video yang terkait dengan kependudukan. Jadi ada ada video tentang data penduduk di negara lain, nah, dan juga di negara kita Indonesia gitu. Oke, luar biasa Bu. Tadi saya mendengar Ibu sudah melakukan asesmen diagnostik ya Bu. Kalau boleh saya tahu hasilnya bagaimana Bu? Kebetulan asesmen itu saya menggunakan sebuah aplikasi namanya aplikasi Pintar. Jadi di situ anak-anak menjawab beberapa pertanyaan. Dari hasil pertanyaan itu nanti sudah hasil jawaban anak itu memperlihatkan ke mereka arah gaya belajarnya kemana gitu. Nah, jadi kan ketika tahu ya Bu Mona ada gaya belajar audio, visual, kinestetik dan sebagainya. Dan ternyata dari hasil saya dapatkan Dominan anak kita di mana? Anak-anak saya mungkin lebih dominannya seperti di kinestetik. Nah, tapi ada juga yang campuran. Nah, ada yang FK gitu ya, visual kinestetik, nah, ada yang AF audio visual. Nah, jadi mungkin saya mencoba memenuhi gitu kebutuhan belajarnya dari sisi gaya belajar. Oke, luar biasa ya Bu ya. Nah, untuk asesmennya bagaimana Ibu? Asesmen seperti apa yang sudah Ibu siapkan selain asesmen diagnostik tadi ya Bu ya? Iya, kalau untuk asesmen akhir pembelajaran, sebenarnya kan nanti di akhir itu kan ada produk yang dihasilkan oleh siswa. Nah, jadi kan di situ produknya adalah mereka membuat semacam pemahaman materi yang disuguhkan, boleh melalui tulisan esai sederhana, nah, ada dengan media Canva atau infografis, atau dengan peta konsep gitu. Nah, jadi nanti asesmennya adalah saya menilai dari hasil produk tadi gitu. Nah, di sini sudah saya siapkan rubrik penilaian produknya gitu Bu. Jadi selain itu tentu kita melakukan juga penilaian sikap ya selama proses pembelajaran berjalan. Oke Bu. Iya, tadi kan Ibu menyampaikan Ibu akan menggunakan diferensiasinya sampai ke produk ya Bu ya. Iya. Berarti untuk setiap produk yang akan dibuat oleh siswa kita, apakah Ibu sudah menyiapkan sampai ke rubrik penilaiannya lengkap itu Bu? Sebenarnya mungkin kalau untuk rubrik sudah saya siapkan Bu Mona. Nah, tapi kan nanti ya kita lihat juga sampai sejauh mana hasil kerja siswa ini gitu. Mudah-mudahan tercapai ya Bu, karena kan yang diberikan kepada siswa itu sesuai dengan tipe-tipe mereka belajar tadi ya Bu ya. Berarti dengan jiwa mereka sesuai gitu ya Bu ya. Oke, luar biasa Bu. Ini rencana kita sepakati lah Bu. Kapan bisa saya masuk ke kelas Ibu gitu, dan sesuainya dengan TP tadi di hari apa kira-kira Bu, dan di kelas mana? Oke. Kalau sesuai jadwal ya Bu, sebenarnya nanti Bu Mona bisa masuk itu di kelas 11 F Termen 3 Geografi hari Selasa jam 45. Oke, 45 itu berarti sekitar sesudah istirahat ya Bu ya? Iya, berarti pukul 10.15. Iya Bu Mona. Sampai pukul 11. 12 kurang seperempat. 12 kurang seperempat. Oke, baik Bu. 2 JP ya Bu? Iya. Kelasnya udah, waktunya udah selesai ya Bu ya? Iya, insya Allah. Oke. Kita sudah melakukan percakapan lebih kurang 10 menit ya Bu? Iya. Mengenai persiapan lah untuk observasi kita nanti. Nah, dari percakapan pra-observasi tadi Ibu kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan gitu? Oke Bu Mona. Jadi sebelumnya mungkin saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bu Mona yang sudah bersedia gitu ya di kelas saya mungkin melakukan observasi. Nah, saya merasa terhormat sekali. Jadi dari percakapan kita ini sebenarnya saya sudah mendapatkan gambaran gitu ya, sedikit pencerahan tentang bagaimana langkah-langkah persiapan yang akan saya lakukan gitu. Nah, dan saya sendiri pun tentu juga akan berusaha memenuhi semua rencana yang sudah saya buat tadi gitu. Nah, berarti saya butuh persiapan lebih supaya nanti pas kegiatan observasi kita itu dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke Bu, luar biasa Bu. Namun saya mau menekankan sedikit nih Ibu, saya tidak mau Ibu merasa terbebani dengan kehadiran saya nanti di kelas. Observasi ini murni kita lakukan itu untuk saya belajar dari Ibu dan banyak hal. Nah, Ibu nanti juga kita bisa berbagi ilmu Bu ya Bu ya. Terima kasih. Jadi tolong jangan dianggap nanti ini beban ya Bu. Tidak. Iya, terima kasih banyak Ibu. Oke.
Terima kasih atas waktu Ibu sudah bersedia meluangkan waktu sedikit ya Bu ya untuk praobservasi ini. Sekali lagi tolong jangan dianggap beban karena besok kita akan melihat pelaksanaannya secara real. Anggap saja saya besok nggak ada di kelas ya Bu ya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Oke, baiklah Bapak Ibu, demikianlah percakapan praobservasi saya dengan Ibu Weni Elisa. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya dari Ibu semua sehat? Ya. Alhamdulillah sehat ya. Nah, jadi anak Ibu semua yang pada hari ini nanti kita akan belajar tentang materi yang sudah lanjutan ya, sudah dari materi kita kemarin itu tentang dinamika pendidikan. Nah, kali ini sebelum kita belajar, ada beberapa hal yang mungkin harus disampaikan ke kalian terkait pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi hari ini nanti kita akan belajar tentang dinamika kependudukan. Dan itu sesuai dengan ide pembelajaran kita adalah itu kalian bisa menganalisa tentang dinamika kependudukan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian Ananda Ibu, sebelum kita mulai, Ibu mau mengecek dulu kesiapan kita dalam pembelajaran ya. Nah, tapi kita sedikit dulu refleksi gitu ya. Hari ini, Ibu mungkin mau bertanya kepada kalian. Nah, bagaimana perasaannya pada pagi hari ini? Dan siang ya, siang gitu ya. Apa hal-hal yang mungkin membahagiakan kalian pada hari ini? Coba mungkin ada satu atau dua orang yang mau menyampaikan perasaannya itu pada hari ini ya. Karena sebelum belajar kita tentu harus siap dulu ya. Ibu mau melihat bagaimana kesiapan kalian dalam belajar. Coba ini, bagaimana perasaannya pada pagi hari ini? Sedikit kecewa. Kenapa kecewa? Jadi PKN. Nah, terus? Jadi lama itu ada orang baru yang masuk. Sampainya juga ada di Dewa. Oh, berarti sudah disalib ya sama kamar ya? Iya, jadi akhirnya habis kok. Oh. Kan, berarti Anda kekecewaan pada siang hari ini gitu ya. Nah, mungkin yang lain, mana tahu ada yang berbahagia kan hari ini? Nah, Pandi gimana? Bagaimana perasaannya pada siang hari ini ya, dari pagi menjelang siang ini? Nah, bagaimana? Apa yang Pandi rasakan pada siang ini? Pandi Wijaya. Oh ya, situ ada dua Pandi ya. Gimana Pandi? Berapa? Sedikit mengantuk. Nah, mudah-mudahan nanti tidak mengantuk ya. Walaupun mungkin kita sudah di jam siang ya, sedikit ada kendala mungkin ya. Nanti kita pada ngantuk atau mungkin kurang semangat gitu ya. Nah, oke. Dan mungkin terima kasih pada lainnya sudah memberikan refleksinya. Nah, mungkin tadi yang merasa kecewa setelah belajar merasa bahagia, atau yang ngantuk tadi tidak ngantuk gitu ya. Atau kalau mengantuk lagi, itu ada kesalahan dalam pembelajaran kita. Nah, baiklah. Jadi pada hari ini Nanda Ibu, kita akan belajar tentang dinamika kependudukan. Nah, kita sebelumnya sudah membahas tentang dinamika penduduk. Nah, kita sudah belajar apa itu penduduk. Nah, kemudian bagaimana cara mendata penduduk yang ada di sebuah negara. Ya. Nah, sekarang Ibu mau melihat lagi. Nah, kira-kira menurut kalian yang dikatakan penduduk itu apa atau siapa? Nah, mesti ada. Siapa yang dikatakan penduduk? Nah, itu sudah kita bahas kemarin. Nah, punya KTP kan? Nah, ada yang punya KTP, ada yang belum. Nah, kalau punya KTP, berarti itu dia sah dikatakan sebagai warga negara Indonesia. Nah, yang tidak punya KTP apakah tidak sah? Sebenarnya secara hukumnya belum gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya secara kondisinya itu dia sudah gitu. Karena kan kalian terdaftar di KK gitu kan, minimal itu dalam KK. Nah, tapi yang penduduk itu dulu siapa? Nah, ini juga kita bahas nih, yang dikatakan penduduk itu siapa? Siapa yang dikatakan penduduk itu? Ya, siapa yang masih ingat? Nah, aduh?
penduduk itu? Atau Fandi luar? Nah, Fandi? Oke. Orang yang satu wilayah atau di satu negara. Nah, itu dikatakan penduduk ya. Nah, dia dan Ibu, pada pembelajaran kita kali ini dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, nah kita akan membahas yaitu faktor dinamika dan proyeksi kependudukan. Nah, apa itu dinamika penduduk? Nah, ini nanti akan kita pelajari. Nah, dinamika itu kan artinya apa? Lawan dari kata dinamis, dari kata dinamis. Nah, atau lawan katanya statis. Dinamis itu apa itu? Perubahan, ada perubahan dalam kependudukan, ya. Nah, kemudian seleksi penduduk. Nah, ini kan kemarin kita sudah pelajari yang ini ya, ini terbaik sedikit. Kemarin kita sudah belajar tentang data. Nah, hari ini kita akan belajar yang faktor dinamikanya, apa saja yang mempengaruhi dinamika kependudukan. Nah, ini yang sudah kita bahas kemarin ya, pengertian penduduk. Nah, kemudian apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk itu adalah perubahan. Nah, perubahan jumlah kondisi penduduk dari waktu ke waktu di satu wilayah. Nah, di sini ada 3 mempengaruhi dinamika penduduk itu. Nah, coba kita lihat. Berubahnya jumlah penduduk itu pasti kan apa? Ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang meninggal, ya kan? Nah, kemudian ada yang berpindah. Nah, makanya di sini coba kalian lihat. Nah, ini adalah grafik data kependudukan di negara kita gitu, di Indonesia ya, dari tahun ke tahun. Nah, ini seperti yang sudah disampaikan kemarin. Terakhir kita sensus itu tahun 2020. Nah, 2020. Nah, jumlah penduduk kita itu lebih kurang 275 juta jiwa ya. Nah, kalau sekarang dia sudah hampir bertambah itu jumlah penduduk kita. Nah, grafiknya tentu mengalami kenaikan. Nah, ada migrasi atau perpindahan. Nah, jadi pada kesempatan kita kali ini, nah nanti apa yang akan kita lakukan selama 2 jam ke depan? Nah, adalah Ibu akan Ibu bagi berdasarkan kelompok kita yang sudah ada ya. Nah, kita ada berapa kelompok kemarin? Ada 9. Nah, dari yang 9 kelompok itu nanti Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok ini. Ada kelompok natalitas, ada kelompok mortalitas, ada kelompok migrasi. Nah, apa yang akan kita lakukan? Nah, nanti akan Ibu bagi berdasarkan kelompok itu tadi. Nah, kalian mencari faktor-faktor apa saja pula yang akan mempengaruhi kelahiran itu apa saja, dan faktor mempengaruhi kematian itu apa saja, kemudian migrasi itu apa saja, gitu ya. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan menunjukkan sebuah video kepada kalian. 2 di dunia. Berdasarkan jumlah penduduknya, Bangladesh menduduki urutan ke-8 dengan jumlah penduduk mencapai 168 juta jiwa. Hal ini juga menjadikan negara Bangladesh sebagai negara terpadat ke-6 di dunia dengan kepadatan mencapai 1.173 orang per kilometer persegi. Data dua ya. Nah, ini adalah negara yang kelebihan penduduk dan paling tercemar ya dari Ibu. Karena kita belajar juga tentang lingkungan kan. Nah, ini bisa kalian lihat apa bedanya negara yang peninggalan. Bangladesh merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Selatan dengan luas wilayah mencapai 147.570 km persegi dan menempati urutan sebagai negara terbesar ke-92 di dunia. Berdasarkan jumlah penduduknya, Bangladesh menduduki urutan ke-8 dengan jumlah penduduk mencapai 168 juta jiwa. Hal ini juga menjadikan negara Bangladesh sebagai negara terpadat ke-6 di dunia dengan kepadatan mencapai 1.173 orang per kilometer persegi. Itulah sebabnya
Mengapa beberapa peneliti berkomentar bahwa Bangladesh memiliki lebih banyak populasi dibandingkan dari yang dapat didukung oleh sumber daya alam yang dimilikinya. Kelebihan populasi memberikan masalah yang cukup serius bagi Bangladesh, seperti penggundulan hutan Himalaya, kemacetan ibu kota, kebutuhan jumlah pangan yang meningkat, serta peningkatan akan polusi. Masalah kelebihan populasi terutama terjadi di kawasan Dhaka yang merupakan ibu kota Bangladesh. Hampir separuh dari kegiatan industri di Bangladesh terkonsentrasi di kota Dhaka, dan di kota ini pula berbagai institusi dan layanan medis terbaik tersedia. Saat ini, Dhaka dihuni oleh lebih dari 20 juta jiwa, sehingga kota ini dianggap sebagai kota paling tidak layak huni di dunia. Kepadatan penduduk di kota Dhaka mencapai lebih dari 47.000 orang per kilometer persegi. Kelebihan populasi di Bangladesh dapat diamati dari bagaimana para penduduk yang mendiami kota Dhaka menggunakan transportasi kereta api. Kereta api yang seharusnya menjadi sarana transportasi murah, aman dan nyaman, agaknya tidak berlaku di Bangladesh. Kereta api yang merupakan transportasi utama di negara ini selalu dipadati oleh ribuan penumpang hingga melebihi kapasitas, yang sangat berpotensi menimbulkan kecelakaan, kematian, dan memperlambat transportasi. Masyarakat berlomba-lomba menaiki kereta api yang sangat padat, bahkan banyak di antara mereka yang naik ke atas gerbong, di depan kereta, bahkan bergantung di sisi kanan dan kiri kereta. Bagi mereka yang gagal mendapatkan tempat di dalam kereta, maka tidak ada jalan lain kecuali harus memberanikan diri untuk naik ke bagian atap atau bergelantungan di sisi kereta di sepanjang perjalanan. Pemandangan semacam ini dapat disaksikan setiap hari, terutama pada pagi dan malam hari ketika orang-orang datang dan pulang dari bekerja. Kemudian, puncak dari pemandangan yang cukup ekstrim ini akan terjadi pada hari mudik, di mana masyarakat Bangladesh yang mayoritas beragama Muslim akan pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Pada dasarnya, masyarakat Bangladesh harus menempuh perjalanan yang ekstrim semacam ini bukan semata karena kelebihan akan penduduk atau 1930. Beca kecil beroda 2 itu ditarik oleh seorang pria dengan berjalan kaki atau dengan sepeda yang disesuaikan. Dan diperkirakan di Dhaka 40% transportasi dilakukan dengan cara ini. Didengar tadi ya videonya. Nah, ini kan tentang sebuah negara. Ini kita belum negara kita lagi yang dunianya ya. Nah, ini sebuah negara di mana kayak Bangladesh? Asia Selatan. Dia saudaraan sama India gitu ya. Kalau kita lihat itu secara wilayah memang sangat berdekatan. Nah, sesuai dengan judul video gue ya, Bu. Nah, ini adalah Bangladesh, negara yang kelebihan penduduk dan Sambul itu adalah negara yang cukup tercemar. Nah, dari video yang Ibu tonton ini tadi, nah, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan terkait dengan faktor dinamika penduduk? Nah, faktor dinamika penduduk tadi ada 3 kan? Ada kelahiran, ada kematian, ada migrasi. Nah, coba bisa menyimpulkan dulu. Kira-kira kenapa bisa seperti ini gitu di negara Bangladesh itu? Kaitan dengan faktor dinamika penduduk tadi. Siapa kira yang bisa menyampaikan pendapatnya? Nah, yang pertama dulu, faktor natalitas. Nah, seperti apa yang terjadi sama negara ini? Pak Setio? Ya, ini natalitas apa Ibu? Nah, kan kita mau mempelajari faktor dinamika penduduk. Video ini kan sudah menunjukkan
gambaran dari negara Bangladesh itu sendiri. Nah, sekarang coba kaitkan dulu dengan materi kita terkait faktor dinamika penduduk. Nah, faktor kita 3, mortalitas, kemudian migrasi. Nah, coba yang pertama dulu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Atau apa yang mempengaruhi migrasi? Farid. Nah, yang pertama dari segi natalitas, berarti berkaitan dengan berarti kira-kira seperti apa? Atau kenapa bisa seperti ini? Oke, kalau untuk Farid ya. Nah, kan berarti faktor yang mulai pertama adalah natalitas, angka kelahiran yang tinggi. Nah, tadi kalau didengar nomor berapa dia di dunia itu? Nomor 8. Nah, berarti 2 kali itu di bawah kita 4 gitu kan. Kalau nomor 1 kan sudah mulai disampaikan ya. Nomor 1 China, nomor 2 tetangga Bangladesh, nomor 3 Brazil, nomor 4 baru Indonesia. Di dalam ini nanti kita cari ya. Nomor 8 tadi adalah Bangladesh. Ini lebih kurang dari 160-an juta jiwa. Kemudian yang kedua, mortalitasnya bagaimana? Nah, tadi itu dari video itu sudah ada karena saya yang mengindikasikan bagaimana angka kematian di negara itu. Apa yang bisa Anda pikir? Ada satu narasi yang masih diri yang menceritakan tentang kematian. Coba bayangkan saja apa transformasinya, seperti apa itu keadaan penduduknya dalam bertransformasi. Pak Reddy, silakan betul, apa Pak? Silakan apa Pak? Betul Pak Reddy, kelebihan muatan. Nah, benar Ibu. Nah, transformasi ini apa Pak boleh lihat? Itu merupakan pendapat. Jadi kalau Ibu begini, itu kan analisanya Reddy, kelebihan muatan. Kelebihan muatan itu mendorong apa? Itu kematian itu kan akan terjadi kecelakaan. Tahu nggak? Salah satu penyebab kecelakaan, penyebab kematian paling besar di dunia itu selain penyakit, penyebab utama itu penyakit usia di jantung, kanker. Kemudian yang kedua adalah kecelakaan lalu lintas. Lalu lintas itu jangan dibayangkan di darat saja, itu kan lintas perairan itu. Nah kan kalian lihat tadi itu, misalnya di video dari ininya saja, yang tadi awalnya dia naik. Nah, ya gitu. Tadi tugas pokoknya sudah selesai kan ya. Nah, jadi karena sudah selesai dan kita berikan kesempatan pada kelompok 1 untuk presentasi dan tentang 3 faktor tadi. Nah, apa saja juga tadi ada faktor natalitas, kelahiran, kemudian ada faktor mortalitas, kematian, dan ada faktor migrasi. Nah, jadi sekarang akan tampil adalah kelompok 1 yaitu tentang mortalitas
Totalitas kelahiran yang beranggotakan saya Ella Ramadhani. Baiklah, pengertian totalitas atau kelahiran yang akan dibacakan oleh Dendi kepada Dendi dipersilakan. Totalitas kelahiran merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Natalitas adalah kemampuan menghasilkan keturunan dengan kesuburan meningkat atau disebut fertilitas. Selanjutnya faktor pendorong dan penambah. Faktor pendorong yang akan dibacakan oleh saudara Nabila. Faktor pendorong kebutuhan akan tenaga kerja. 2. Perkawinan di usia muda. 3. Anggapan banyak anak, banyak rezeki. 4. Kurangnya informasi tentang keluarga berencana. Faktor penambah yang akan dibacakan oleh Nadira. Faktor penambahnya 1. Hambatan tunjangan anak, adanya undang-undang perkawinan yang membatasi perkawinan. 3. Adanya keluarga berencana. Baiklah, itu hasil diskusi kami dari teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Kepada Surgan, silakan. Apa tadi menjadi faktor penambah? Kenapa Keluarga berencana. faktor penambah kelahiran? Mungkin ada yang mau bertanya dan Ibu. Nah, jadi kan tadi sebelumnya sudah tampil ya kelompok 1, kita menunggu kelompok ya sudah tampil. Kemudian tadi kita masuk sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab itu ada pertanyaan dari Suga ya. Nah, tentang kenapa KB keluarga berencana menjadi faktor penambah. Nah, itu juga di siapa terkait. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Surga. Apa Kenapa KB menjadi faktor penghambat kelahiran? Kenapa KB menjadi faktor penambah dari kelahiran? Karena kalau KB itu hanya dibatasi 2 orang anak saja. Jadi masalah kelahiran itu menjadi terhambat. Saya tidak ada lagi apakah Surga mengerti. Saya ngerti. Oke. Mungkin masih ada lagi yang pertanyaan Ibu? Baiklah, nah, mungkin itu saja ya. Nanti silakan ditutup dulu presentasi dari kelompok itu. Setelah itu hasil diskusi kami. Apabila ada salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita silakan. Terima kasih kepada kelompok 1. Kelompok lagi untuk kelompok 1 dan lagi. Silakan kembali ke tempat. Oke, kelompok 1 yang membahas terkait dengan natalitas atau kelahiran. Nah, jadi tadi sudah dapat kita simpulkan ya, natalitas itu ada 2 faktor, ada faktor pendorong dan ada faktor penghambat. Nah, ini sesuai dengan pertanyaannya sudah, kenapa KB itu menjadi faktor penghambat? Gitu. Kenapa? Nah, karena KB itu sendiri artinya apa? Keluarga berencana. Kan ada slogan itu, 2 anak cukup gitu. Nah, tapi di Indonesia itu ya ada pemahaman, tapi berada disarankan oleh pemerintah bahwa 2 anak itu saja cukup gitu bagi satu keluarga. Nah, sehingga akhirnya itu mempengaruhi para pasangan atau generasi pasangan muda, nah itu hanya memiliki anak 2 saja, sehingga itu sedikit banyaknya mempengaruhi kepada tinggi atau rendahnya angka kelahiran yang ada di satu tempat ya. Nah, jadi baiklah Ibu semua, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Mona Amelia, saya guru matematika di SMA Negeri 2 Sejunjung, CGP Angkatan 9 Provinsi Sumatera Barat. Kali ini saya sudah bersama Ibu pengajar praktik saya. Silakan Bu, disapa Bapak Ibunya Bu. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Kami sekarang akan mengadakan percakapan pasca observasi CPT setelah melaksanakan observasi ke teman sekolah. Terima kasih hadirannya Bu. Dan juga sudah hadir bersama kita yaitu Ibu Weni Elisa. Silakan Bu Weni Elisa, disapa Bapak Ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Weni Elisa SPD, guru geografi dari SMA Negeri 2 Sejunjung. Nah, saya adalah rekan sejawat dari Ibu Mona Amelia. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Baiklah Bu Weni Elisa, terima kasih sekali lagi karena sudah menyempatkan hadir ya Bu. Dalam percakapan pasca observasi kali ini Ibu, kita kan sebelumnya kita sudah melakukan pra observasi. Kita juga sudah melakukan observasi di kelas. Saya sudah dengan Ibu sudah banyak bertemu sebelum ini ya Bu ya. Sudah banyak hal yang kita bagi bersama juga. Nah, untuk tujuan percakapan pasca observasi kita kali ini Bu, itu kita akan mengevaluasi apa-apa saja yang mulai dari perencanaan kita yang di pra observasi, lalu kita kaitkan dengan kegiatan kita di observasi. Nah, itu tujuan untuk pertemuan kita kali ini Bu. Sebelum kita lebih jauh lagi Ibu, saya tanya dulu nih perasaan Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan PBM saat observasi kemarin? Oke Bu Mona, perasaannya Bu Mona. Nah, mungkin kalau yang namanya observasi pertama sekali mungkin ya agak deg-degan juga ya gitu, karena dilihat nih ya Bu. Nah, jadi tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah saya merasa mungkin PBM yang saya laksanakan sudah berjalan dengan cukup baik ya Bu. Gitu. Saya juga lebih rileks gitu dalam menghadapi pembelajaran, walaupun mungkin sedang gitu diobservasi oleh saat itu. Luar biasa sekali. Walaupun sudah belasan tahun kita mengajar ya Bu ya, tapi yang namanya kita ada dilihat gitu ya Bu ya, tetap juga masih ada deg-degan ya Bu ya. Iya, sama Bu, saya juga begitu karena merasakan hal yang sama ya Bu. Nah, kita tengok lagi Ibu, apa-apa saja poin-poin yang kita persiapkan saat kita observasi. Ada diantaranya adalah bagian area pengembangan. Nah, saya mau bertanya nih Bu masalah area pengembangan. Bagaimana tingkat keberhasilan area pengembangan yang awalnya Ibu rencanakan dengan keterlaksanaannya? Apakah sudah sangat berhasil, atau sedang, atau masih ada poin-poin yang belum Ibu capai gitu? Ya, benar. Kalau terkait area pengembangan yang kemarin kan seperti diskusi kita sebelumnya pra, kan penekanannya lebih kepada ranah ya, 3 itu ya akan kita kembangkan gitu ya, dari psikomotor, kemudian sikap, kemudian juga yang pengetahuan. Nah, kalau saya lihat ya memang yang namanya proses PBM kita mungkin sudah berusaha gitu menjalankan dengan semaksimal mungkin. Nah, tetapi ketika setelah kita observasi kemarin yang memang ada ibaratnya beberapa titik yang saya rasa masih ada kekurangan saya atau ibaratnya area pengembangan yang belum tercapai oleh saya gitu. Berarti masih ada beberapa yang miss gitu ya Bu? Iya. Walaupun sepenglihatan saya kemarin itu sudah baik gitu Bu. Iya. Sepenglihatan saya, observasi saya kemarin itu sudah kita rangkum dilempar bagian observasi. Nah, untuk langkah-langkah di PBM Ibu kemarin, apakah sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan, bagian pendahuluan, inti, dan juga penutup, apakah sudah terlaksana atau tercapai bagaimana? Kalau untuk langkah-langkah PBM sebenarnya mungkin ketiga langkah itu rasanya sudah tercapai ya, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, penutup itu sudah. Nah, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, yang mungkin kekurangan gitu yang saya rasakan itu ada 2 rasanya gitu. Nah, yang pertama itu di bagian
kesepakatan kelas Bu Mina. Saya itu baru ingat, saya lupa itu menekankan kembali kepada siswa tentang kesepakatan kelas kita. Nah, baiknya kan kita di awal menguatkan kembali gitu ya kepada siswa bagaimana PPDB bisa berjalan gitu sesuai kesepakatan kelas. Nah, itu saya lupa itu yang pertama. Dan yang kedua, di bagian langkah mungkin kegiatan inti. Nah, kan kemarin Bu Mina lihat kita dalam bagian kegiatan inti kan ada diskusi kelompok ya Bu. Ya. Nah, diskusi kelompok sesuai kelompok sudah dibagi, kemudian mereka mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, di situ saya lihat ya masih ada sih gitu kan beberapa anak yang tidak fokus gitu dalam kelompoknya. Nah, jadi saya perhatikan seperti biasa anak-anak ya, biasanya mereka lebih banyak apa istilahnya mengendahkan temannya saja gitu. Nah, yang aktif ada, yang kurang aktif ada juga. Nah, mungkin itu beberapa kendala atau kekurangan tadi yang saya rasakan dalam PBM yang saya lakukan. Oke. Berarti Ibu sudah bisa mengidentifikasi sendiri ini kendala apa yang Ibu rasakan saat pelaksanaan PBM kemarin ya Bu ya? Iya, nah kita kan coba evaluasi diri juga Bu. Evaluasi diri kan memang itu tujuan kita dari pasca observasi ini kan memang gitu ya Bu? Iya. Nah, karena Ibu sudah berhasil mengidentifikasi sendiri kendala Ibu, kira-kira Ibu sudah terpikirkan belum jalan keluar dari kendala tersebut? Sebenarnya sudah. Jadi setelah kita observasi, saya coba refleksi apa yang kurang tadi, dan saya juga mencoba mencari jalan keluarnya gitu ya. Karena tadi ada dua yang kita temukan kendala. Yang pertama tadi kesepakatan kelas. Nah, saya akan mencoba menguatkan lagi, dia lebih fokus gitu ya, mungkin di awal kemukakan dulu kesepakatan kelas kita, ataupun nanti kalau terlupa harus diingat lagi gitu ya. Nah, mungkin di tengah mungkin diingatkan, ataupun nanti di akhir kan boleh juga gitu ya. Berarti kita sudah menerapkan budaya positif tadi di kelas untuk pada siswa. Nah, kemudian yang kedua kan tadi terkait anak yang tidak aktif ya Bu Mona. Tidak aktifnya itu yang mungkin lebih banyak saya harus memberikan pendampingan yang lebih intensif di kelompok-kelompok tadi gitu. Kita jalan anak bekerja, mungkin lebih agak lama di satu kelompok itu fokus kasih anak yang tidak fokus tadi gitu ya, sehingga akhirnya bersama-sama bisa bekerja itu anak itu semua. Nah, mungkin itu yang terpikir oleh saya terkait kendala yang saya lakukan tadi gitu. Biasa Wica sudah bisa mengidentifikasi sendiri kendalanya, Wica juga sudah terpikirkan kira-kira rencana aksinya juga apa gitu ya Wica ya. Nah, rencana aksi Wica itu tidak hanya sekedar harapan Wica saja, harapan saya juga semoga rencana aksi itu bisa terlaksana ya Wica. Tidak hanya di kelas, kemarin kita di 11F Termen 3 ya Wica. Iya, 11F Termen 3. Mungkin di kelas lainnya juga kita bisa lebih fokus lagi supaya kesepakatan kelas itu bisa kita laksanakan di kelas ini. Nah, kira-kira kapan Wica akan mulai merealisasikan rencana aksi Wica? Ya, mungkin kalau maunya tentu secepatnya Bu. Mungkin kalau di kelas ini kan sudah berjalan, tapi saya nanti akan menerapkannya jadi rencana pengembangan saya tadi itu di kelas selanjutnya gitu kan. Nah, kalau saya kan mungkin kelasnya banyak, kayak termen itu ada 3 kan, termen 4, 5, kemudian kelas 10 juga ada 3 kelas. Nah, mungkin di kelas-kelas selanjutnya kalau di fokus saya menerapkan tadi rencana pengembangan itu. Nanti kalau saya sudah berjalan, mungkin di pertemuan selanjutnya lagi kita tekankan. Jadi dulu Bu Ica, untuk pelaksanaan atau realisasi dari rencana aksi Bu Ica itu mudah-mudahan pelaksanaan dengan secepatnya lagi deh Bu Ica ya. Iya. Apakah Bu Ica ada membutuhkan bantuan dari seseorang atau alat gitu Bu Ica untuk bisa fokus tadi Bu Ica? Ya, mungkin kalau namanya bantuan tentu kita sesama rekan sejawat itu bisa saling menyatu dan mengingatkan gitu. Mungkin kita bisa bagaimana kita berdiskusi gitu ya, dan mungkin apa yang harus saya lakukan selanjutnya gitu. Nah, itu dengan bantu rekan sejawat lah Bu, berkolaborasi atau berkomunikasi dengan teman-teman. Semakin sering kita berkomunikasi, maka ini kita saling berbagi ya Beca ya. Iya benar. Iya, bisa Beca. Rasanya percakapan ini sangat menyenangkan ya Beca. Saya banyak belajar dari Bu Ica, kita juga saling berbagi mulai dari kemarin, lalu ketika observasi hingga pasca ya Bu Ica. Saya doakan semoga rencana aksi yang sudah Bu Ica susun itu bisa terrealisasi secepatnya dan terlaksana dengan baik.
Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktu Bica dan juga Ibu Indah. Nah, kita tutup ya Bica. Tutup. Oke. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah percakapan pasca observasi kami dengan ibu-ibu hebat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.